Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fisika 7 akan mempresentasikan hasil proyek LCE kami yang berjudul Analisis Prinsip Induksi Elektromagnetik pada Powerbank dengan Pengisian Daya Nirkabel. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Muhammad Gafar Aurelio, dengan NIM 102251112. Saya Geraldine Harjasa Putri dengan NIM 102-25108. Saya Irfan Bayu Rivianda dengan NIM 102-25-110. Saya Kanzalizah Kamilia dengan NIM 10225-114. Saya Muhammad Fatki dengan NIM 102-25116. Saya Nabhan Kadri Hibatullah dengan NIM 102-25-118. Saya Aisyah Wahausya dengan NIM 102-25124. Saya Yasuda Vandara Nugraha dengan NIM 102-25126. Jadi, alat elektronik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun masih memiliki kekurangan, yaitu pengisian daya lewat kabel, di mana itu baik sekali masalah yang timbulkan. Oleh karena itu, kami mengembangkan teknologi, yaitu pengisian daya kabel atau wireless charging, yaitu memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetika yang ditemukan oleh Michael Faraday. Jadi, sistem ini itu menggunakan kumparan transmitter yang menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet inilah kemudian diterima oleh kumparan rectifier sehingga menghasilkan arus listrik yang bisa digunakan untuk pengisian daya. Tetapi dia butuh beberapa faktor seperti jarak antara kumparan, posisi kumparan, jumlah lilitan, dan juga frekuensi yang digunakan. Oleh karena itu, tim kami melakukan penelitian mengenai prinsip induksi elektromagnetik pada powerbank dan faktor-faktor yang mempengaruhi energinya. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dasar teori dari proyek kali ini. Terdapat 4 prinsip yang kami gunakan. Pertama yaitu hukum Faraday, kedua flux magnetik, ketiga prinsip induksi elektromagnetik pada powerbank, dan keempat resonansi pada pengisian daya kabel. Untuk hukum Faraday menjelaskan perubahan flux magnetik menembus suatu kumparan akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Dengan rumusnya adalah epsilon sama dengan min N D Pi B per dt. Dengan epsilon sendiri lambang dari GGL induksi dengan satuan volt, N merupakan jumlah lilitan kumparan, Pi B merupakan flux magnetik dengan satuan Wb, dan T merupakan waktu dengan satuan second. Selanjutnya, flux magnetik. Flux magnetik menjelaskan jumlah garis medan magnet yang menembus suatu bidang dengan rumusnya yaitu Pb sama dengan B dikali A cos theta. B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, A merupakan luas penampang kumparan dengan satuan meter kuadrat, dan theta merupakan sudut antara medan magnet dan normal bidang. Nah, semakin besar flux magnetik yang berubah terhadap waktu, semakin juga besar gagal induksi yang dihasilkan. Yang ketiga, prinsip induksi elektromagnetik pada powerbank. Arus bolak-balik pada kumparan permancar atau transmitter menghasilkan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, medan magnet tersebut akan menembus kumparan penerima atau receiver, sehingga timbul tegangan induksi yang kemudian diserahkan untuk mengisi baterai. Hubungan dengan induksi dengan induktansi bersama dinyatakan oleh rumus berikut, yaitu V2 sama dengan min M DI1 per dt, dengan V2 merupakan tegangan induksi pada receiver atau penerima, dan M merupakan induktansi bersama dengan satuan Henry, dan I1 merupakan arus pada transmitter dengan satuan ampere. Yang keempat yaitu resonansi pada pengisian daya kabel. Untuk meningkatkan efisiensi transfer daya digunakan rangkaian resonansi LC. Dengan rumusnya yaitu F0 sama dengan 1 per 2 pi akar L kali C. Dengan F0 merupakan frekuensi resonansi dan satuannya Hertz, L merupakan induktansi dan satuan Henry, dan C merupakan kapasitansi dengan satuannya F atau Farad. Baik, selanjutnya saya akan bahas komponen utama yang membangun sistem transfer daya nirkabel ini. Terdapat 5 komponen fungsional dalam sistem ini. Yang pertama adalah kumparan primer. Kumparan primer ini berfungsi untuk membuat medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu ketika kumparan dialiri oleh arus listrik AC. Yang kedua yaitu rangkaian driver AC. Nah, rangkaian ini berfungsi untuk mengonversi arus DC dan baterai powerbank menjadi AC dengan frekuensi tinggi. Yang ketiga yaitu kumparan sekunder. Kumparan ini berfungsi untuk menerima flux magnetik dari transmitter dan menghasilkan gaya gerak listrik. Yang keempat yaitu rangkaian penyearah. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah arus AC dari kumparan sekunder menjadi arus DC yang dapat digunakan untuk mengisi daya baterai pada perangkat. Dan yang terakhir yaitu baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik hasil transfer nirkabel hingga terisi penuh. Untuk mengukur, menganalisis, dan mengoptimalkan efisiensi dari kinerja komponen-komponen tersebut, terdapat beberapa parameter fisik yang kami formulasikan. Yang pertama yaitu epsilon atau tegangan listrik dalam satuan V. Yang kedua yaitu Vb atau flux magnetik dalam satuan Weber atau Wb. Yang ketiga yaitu N atau jumlah lilitan pada kumparan. Yang keempat yaitu B atau medan magnet dalam satuan Tesla. Yang kelima yaitu A atau luas penampang dalam satuan meter persegi. Yang keenam yaitu T atau waktu dalam satuan second. Yang ketujuh yaitu F atau frekuensi dalam satuan kilohertz. Yang kedelapan yaitu D atau jarak antar kumparan pemancar dan penerima dalam satuan milimeter. Dan yang terakhir yaitu theta atau sudut antara kedua kumparan dalam satuan derajat.
Lanjut. Kemudian untuk bagian cara kerja, karena terlalu kompleks, kita menyederhanakannya menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama, powerbank itu harus diisi daya terlebih dahulu dengan cara di-charge seperti pada baterai. Energi listrik akan disimpan dalam bentuk energi kimia, yaitu energi potensial sel oleh ion yang umumnya adalah ion litium. Selanjutnya, saat ingin digunakan, saklar harus ditutup agar dapat menyambungkan kumparan primer pada pad charging di powerbank ke baterai di dalamnya. Arus DC akan di-switch oleh switching komponen menjadi arus AC sehingga kumparan menghasilkan medan magnet. Lalu saat HP ditempel pada pad, kumparan sekunder di HP akan menerima flux magnetik oleh powerbank yang akan menciptakan gegel induksi. Nah, hambatan pada HP juga akan menggerakkan arus listrik ke baterai yang ada di HP. Namun, arus listrik yang dihasilkan itu adalah arus DC, arus AC. Maka dari itu, HP yang memiliki komponen rectifier pengubah AC ke DC yang bisa di-charge menggunakan wireless powerbank. Jadi, tidak semua HP bisa di-charge menggunakan wireless powerbank. Lanjut. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi pada sistem ini, diantaranya adalah yang pertama, jarak kumparan. Semakin dekat jarak vertikal gawai, maka akan semakin meningkatkan efisiensi. Sedangkan jarak yang semakin jauh akan menurunkan efisiensi hingga pengisian dapat gagal. Yang kedua yaitu keselarasan posisi. Pergeseran posisi sumbu antara kumparan primer dan sekunder memperkecil luas penampang efektif yang ditembus medan magnet. Yang ketiga, geometri dan jumlah lilitan serta ukuran diameter kumparan dapat menentukan nilai induktansi sirkuit. Geometri kumparan yang lebih besar memperkuat kerapatan fluks magnetik untuk menjaga kestabilan arus pengisian. Yang keempat, hambatan material. Material non-konduktif yang terlalu tebal akan memperlebar jarak fisik. Sementara itu, komponen berbahan logam akan memicu arus pusar yang menyerap energi magnetik dan mengubahnya menjadi panas. Terakhir, resonansi frekuensi juga dapat mempengaruhi. Efisiensi transfer energi mencapai titik maksimal ketika frekuensi sirkuit pemancar dan penerima berada pada titik resonansi yang sama, sehingga meminimalkan daya yang terbuang menjadi panas. Lanjut. Analisis teoritis. Perhitungan ini menggunakan hukum Faraday, yaitu perubahan fluks magnetik pada kumparan akan menghasilkan gegel induksi. Fluks magnetik ditentukan oleh medan magnet dikali luas penampang dikali kosinus theta. Karena medan magnet berubah dari 0,03 T menjadi minus 0,03 T, terjadi perubahan fluks magnetik pada kumparan. Perubahan fluks tersebut menghasilkan gegel induksi yang besarnya ditentukan oleh gaya gerak listrik. Induksi sama dengan negatif jumlah lilitan dikali perubahan fluks magnetik dibagi selang waktu. Dengan jumlah lilitan 80, luas kumparan 25 cm kuadrat, dan waktu perubahan 3 meter per second diperoleh gegel induksi sebesar 4,0 V. Kesimpulan, semakin besar perubahan medan magnet, jumlah lilitan, dan semakin singkat waktu perubahan, maka semakin besar gegel induksi yang dihasilkan. Prinsip ini digunakan pada wireless charging untuk mentransfer energi tanpa kabel. Oke, untuk grafik. Di sini ada grafik mengenai hubungan jarak D terhadap gegel induksi pada powerbank dengan pengisian daya nirkabel. Untuk sumbu X diisi oleh jarak antara kumparan transmitter dan receiver, dan untuk sumbu Y yaitu gegel induksi. Nah, bisa dilihat dia selalu menurun dari tinggi ke rendah, dan karena semakin besar jarak antara kumparan charger dan smartphone, semakin kecil gegel induksi yang dihasilkan. Sebagai contoh di sini ada 0-2 mm, efisiensinya tinggi, antara 90-95%, dan untuk 4-6 mm efisiensinya sedang, 70-85%, dan untuk 8-10 mm efisiensinya rendah, di bawah 60%. Jadi kesimpulannya, grafik ini menunjukkan bahwa gegel induksi itu berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jauh jarak smartphone dari charger, semakin kecil gegel yang dihasilkan, sehingga efisiensi pengisian dayanya menurun. Next. Powerbank nirkabel ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah powerbank ini mudah dan praktis untuk digunakan karena tidak membutuhkan kabel sebagai penghantar arus listrik, karena dia menghantarkan arus listrik menggunakan induksi elektromagnetik. Karena tidak menggunakan kabel, maka kita di sini tidak menggunakan port charger dari gawai yang kita cas menggunakan powerbank ini. Karena itu akhirnya port charger kita menjadi lebih awet. Nah, kekurangannya adalah ketika mengisi daya menggunakan powerbank nirkabel, perangkat kita akan menjadi lebih panas saat pengisian daya terjadi karena induksi elektromagnetik yang mengantarkan arus listrik tadi. Nah, ini bisa berbahaya untuk beberapa perangkat karena bisa mempengaruhi kesehatan baterai dalam jangka panjang pada beberapa perangkat. Nah, selain itu, pengisian daya jika dilakukan menggunakan powerbank nirkabel bisa menjadi lebih lambat karena proses pengisiannya tidak menggunakan kabel secara langsung, melainkan menggunakan induksi elektromagnetik, sehingga kita akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi daya sampai penuh. Oke, dari hasil dan dari itu kita mendapat kesimpulan bahwa teknologi wireless charging itu menawarkan keunggulan seperti estetika ruang kerja, durabilitas port charger, serta interoperabilitas lintas ekosistem melalui standar gate. Namun, terdapat beberapa kekurangannya, itu pengisian daya lebih rendah dibanding charger tradisional, terus inefisiensi precision transfer daya induktif sering memicu panas berlebih, sehingga berdampak pada kesehatan baterai lithium ion. Dan kendalanya adalah
Adopsi teknologi ini mencakup sensitivitas posisi gawai yang presisi, gangguan transmisi daya akibat material casing yang tebal atau berbahan logam, serta kurangnya mobilitas pengguna karena perangkat harus berada dalam kondisi statis selama proses pengisian berlangsung. Jadi itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.